Baik, selamat siang, salam sejahtera buat kita semua, ya. Merdeka. Saya hari ini sedang berada di suatu tempat yang luar biasa. Sedang ada sebuah kegiatan dalam rangka eh, mensukseskan program pemilihan presiden dan wakil presiden atas nama jago kita, Bung Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Nah, di sebelah saya ada seorang bintang luar biasa dari tim pemenangan daerah DKI ya. Siapa? Mbak siapa? Lestari Manurung. Waduh, Lestari Manurung ya. Ya, Waduh. selamat siang Pak. Selamat siang, Mbak Lestari. Kita sedang sama-sama ya. Mbak itu dari tim pemenangan Ganjar DKI. Mahfud DKI. Oke. Dari Partai Hanura. Hanura. Ini Ya. suatu kehormatan juga bisa diundang sama tokoh Jabar, Pak Eka yang saya hormati dan saya hargai sekali. Terima kasih untuk undangannya, bisa hadir di podcastnya Pak. Oke Mbak, saya ngobrol-ngobrol Mbak ya, santai. Apa yang bisa kita lihat? Kemarin kita dapat pembekalan dari Ketua TPN, lalu kemudian juga dari Pak Hasto sebagai sekretaris, dari Pak mantan Panglima kita ya yang gagah, Pak Andika, lalu mantan Gubernur Lemhanas, Pak Adi Widianto, lalu juga banyak tokoh-tokoh lain yang sudah memberikan sebuah pembekalan kepada kita. Ya. Apa yang Mbak tangkap dari yang mereka sampaikan? Jadi kalau saya tangkap ya adalah tim pemenangan untuk Ganjar ini dan Mahfud ini tidak mudah. Tidak mudah. Karena ada sedikitnya drama yang kita tahu. Jadi Drakor. drakor. Jadi harus sedikit kerja keras, bukan sedikit, agak banyak kerja keras untuk menyatukan visi misi di setiap daerah agar memajukan dan benar-benar memantapkan pasangan Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini. Benar-benar bersatu, benar-benar militan semua tim kita, semua TPD di setiap daerah itu sudah harus militan dan harus benar-benar grassroots ke bawah, door to door kalau bisa sih Pak. Itu arahan dari TPN sih seperti itu ya. Kita harus benar-benar. Ada hal yang menarik dalam kaitan ini Hanura ya. Yang tagline-nya kan Partai Hati Nurani. Ya, Hati Nurani. Kemarin kita diberikan sebuah ilustrasi tentang konstelasi politik yang sedikit heroisme begitu, dan tadi drakor yang akan kita hadapi tentang keteguhan dalam rangka persoalan konstitusi, lalu dengan 3 jari ya sebagai lambang kita menegakkan demokrasi. Ya, demokrasi. Dan ada kalimat-kalimat yang cukup memberikan sentuhan kepada kita. Jangan takut, dan kita harus berani. Bagaimana Mbak melihat fenomena DKI ya? Kalau untuk bilang jangan takut itu sebenarnya kita ngambil dari kayak kemarin Prabowo Gibran itu dia bilang pakai saya ada di sini. Kalau kita beda, kalau kita kami, berarti kalau kami itu melebihi satu orang, berarti semua orang ada untuk Pak Ganjar dan Mahfud. Jadi sama. Kami lebih besar kualitasnya Pak, lebih besar kualitasnya daripada saya. Kami ada di sini. Jadi kami semua, bukan cuma satu orang. Kalau saya kan satu orang. Gitu. Dan kita tidak takut karena ada Pak Mahfud, dan tidak gentar karena ada Pak Ganjar. Ada Pak Ganjar. Karena Pak Mahfud juga kita udah tahu kan Pak kriteria kerjanya seperti apa, sepak terjangnya dia di lapangan seperti apa. Pak yakin ya tentang sosok tadi? Saya yakin dengan sosok dua orang ini perpaduan yang pas. Yang satu satset, yang satu cascus. Oh, cascus. Cascus. Jadi ini semuanya cepat. Ya. Satset dan cascus. Artinya orang gerak cepat. Jadi gini Pak, ada tambahan lagi. Presiden kita sebelumnya itu kan usianya sudah hampir 50 ada ya Pak Jokowi. Oh ya, di atas 50. Sekarang nih presiden kita tuh udah 50-an. Masa kita mau cari presiden yang lebih tua lagi? Harus kita cari yang lebih muda, yang lebih energik, yang lebih smart dalam berpikir, yang lebih lincah lah, dia harus kemana-mana gitu. Itu yang sebenarnya juga
untuk masyarakat lebih cerdik dalam memilih, yang muda lebih energik gitu. Ya, baik. Dela Lestari, Jakarta kan ibu kota ya, tentu punya karakter dan punya kekhususan sebagai metropolis. Lalu ini ibu kota yang secara historis sebetulnya ini kan bagian dari Tatar Sunda ya dulunya ya. Makanya ada Sunda Kelapa, ada sentuhan-sentuhan kultur dengan kami dari Jawa Barat. Nah, ini kan ada kandidat presiden satu lagi ya, yang mantan orang nomor 1 di DKI ya. Di DKI ya. Gimana itu melihat itu? Kalau dari segi saya pribadi sih, Ya. kalau untuk Pak Anies di DKI kemarin itu menurut saya kurang maju, Pak. Ya. DKI jadi mundur. Oh ya, oke. DKI jadi mundur. Jadi di DKI ini memang pemilihnya tuh beragam-ragam. Beragam-ragam. Ada yang berpihak sebelumnya kepada Pak Ahok, ada yang sebagian kepada Pak Anies. Jadi gimana caranya tim pemenangan DKI harus menyentuh hati masyarakat melalui hati nurani. Hati nuraninya harus kita sentuh dulu, door to door, untuk meyakinkan mereka bahwa inilah pilihan yang tepat bagi mereka, Ganjar Mahfud. Itu sih yang bisa dilakukan untuk tim DKI, menyentuh hati nurani. Khawatir dengan warisan ya, warisan Pak Anies Tidak, selama 5 karena tahun Pak Anies di DKI juga jujur DKI mundur, Pak. Ya. DKI mundur dan masih banyak kok yang kalau dibandingkan dengan waktu Pak Ahok hebat mana? hebat Pak Ahok. Oh, Hebat Pak Ahok karena waktu Pak Ahok itu tim Orange itu ada di mana-mana. Jakarta bersih, rapi, tidak mengurangi macet, banjir apalagi nggak ada. Zamannya Pak Anies, ya kita bisa lihat sendiri Jakarta seperti apa sekarang kan Pak. Datang lagi ke Jakarta kayak kembali lagi ke 20 tahun yang lalu jadinya, gitu, atau 10 tahun yang lalu, itu masa di mana Ahok belum berkuasa. Jadi tidak takutlah kita untuk optimis karena bahwa sekalipun ada calon presiden satu lagi mantan gubernur DKI diyakini bahwa itu tidak terlalu berpengaruh untuk Pak Anies di DKI menurut saya, karena di wilayah yang sebagian besar penduduknya yang mulai berpikir pintar, Pak, maksudnya tidak yang udah mengerti sosial media, yang udah mengerti mana yang lebih baik, hampir 50% tidak menyukai Anies. Kalau yang satu lagi kira-kira dengan menggait-gait, saya ada di sini kemarin. Nah, kalau itu polemiknya memang kiblatnya DKI ini kan Jokowi banget ya awalnya. Oh, Jokowi banget juga. Tapi dengan kejadian kayak gini kan merasa dihianati, apalagi Pak Jokowi merasa dihianati, apalagi dia udah merubah konstitusi kan, maksudnya merubah aturan tuh kan ya mengurangi inilah Pak, simpatik kita, mengurangi simpatik untuk dipaksakan sekali untuk dinasti apa, dinasti yang atau apa. Ya itu dirasakan ya oleh masyarakat bawah juga dirasakan. Oke. Jadi kesimpulannya tidak terlalu merasa khawatir dengan ada persaingan tadi ya, artinya dengan sosok-sosok tadi. Nah, kemarin PPN kan menggariskan ya Mbak Lestari, bahwa secara nasional kalau diupayakan kita bisa 1 putaran ya, artinya targetnya 54%. 54%, berarti memperhatikan. Kira-kira bagaimana? Ada nggak kans untuk bisa itu? Sebenarnya bisa aja Pak, kalau memang benar-benar kita dikerahkan kerja betul yang benar-benar memang TPN tuh menyediakan segala sesuatunya, mempersiapkan program-program dari daerah itu dilaksanakan. Benar-benar harus program yang bagus, harus strategi yang bagus, karena jujur ini agak berat sih sedikit Pak, agak berat. Ya, diakui berat Pak, berat. Jadi, kalau hubungan dengan partai pengusung lain, pendukung lain berjalan baik. Kalau kita dari Hanura sendiri sih udah bisa dilihat ya Pak, kalau ketua umum kita Pak Oso itu udah solid betul dengan Ibu Mega, dia udah CS betul, dia bisa pasang badan. Dia ketum kita itu Hanura itu pasang badan untuk kemenangan betul-betul 1000% malah untuk Ganjar Mahfud, dia udah benar-benar mendukung untuk membantu benar-benar membahu untuk kemenangan Pak Ganjar bersama PDIP. Berarti dengan yang lain. Sudah ada sinkronisasi baik ya. Hubungannya sudah baik sekali. Dengan relawan-relawan yang lain?
Dengan relawan juga ya sedang masa pembentukan sih Pak, karena kan ini Oh, 4 partai yang berkoalisi ya ketuai oleh PDIP tentunya ya memang partai raksasa ya. ya. Jadi kita mengikuti aja tapi dengan alur-alur tetap memasukkan bukan aturan ya, tapi kebiasaan partai kita. Oke. Gitu ya. Kebiasaan partai, setiap partai itu kan harus menyesuaikan gitu Pak. Tapi tujuannya sama untuk Sama ya. Ganjar Mahfud. Dan ini kan masyarakat perkotaan ya, masyarakat perkotaan dan grassrootsnya juga cukup dewasa lah secara politik. Jadi disimpulkan optimis ya. Optimis, mudah-mudahan insya Allah Pak, kalau kita benar-benar bekerja keras, ikhlas, benar-benar turun ke bawah, Ya. jadi amin. Kobul. Kobul. Ya sesuai dengan namanya, saya kira ini sangat memiliki relevansi ya dengan Hanura sebagai partai hati Nurani rakyat harus Dan menyentuh dengan memang hati. ini adalah sebuah sentuhan ya, dan kita mari sama-sama meyakinkan masyarakat bahwa mengantarkan Ganjar Mahfud ini bukan hanya berbicara mengurus sebuah kekuasaan, tapi melihat Indonesia ke depan yang lebih baik. Dan ini adalah putra bangsa yang qualified dan integritasnya dapat dipercaya, dipertanggungjawabkan. Dan siapa yang harus ragu dengan seorang Ganjar dan Mahfud? Ya, kalau secara jujur. Ya, tetapi tadi fenomena dan bau-bau dragon yang mengarah kepada harus bersabar, Ya, tidak boleh terpancing, dan betul. kita tetap kita harus berani ke depan ya, dan beruntunglah saya kira ya TKN DKI punya kader yang hebat dan secantik ini, dan lebih khusus lagi berbahagialah Pak Oso punya kadernya luar biasa. Mudah-mudahan Amin. Mbak Lestari menjadi wakil rakyat, Amin. dan ini adalah fenomena baik ya. Ya, Semoga hati nurani ini menusuk juga kepada hati nuraninya masyarakat. DKI. Ya, selamat, terima kasih. Terima kasih Pak Semoga Eka. sukses, Ganjar menang, dan Mbak Lestari juga menjadi Kobul. menjadi anggota DPRD Amin. DKI yang terhormat. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Merdeka. Merdeka.